Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang analisis laporan arus kas. Dengan anggota yang pertama Gilang Ramadan, NIM 2002010278, yang kedua Rizky Amalia Putri Salsabila, NIM 2002010177, yang ketiga Senior Aida, NIM 2002010034, dan yang keempat Salomita Chandra Herdiana, NIM 2002010230. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Tujuan laporan arus kas adalah sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas disusun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan basis kas atau cash basis selama periode akuntansi tertentu. Next. Relevansi kas. Kas merupakan aset yang paling likuid serta menawarkan likuiditas dan fleksibilitas bagi perusahaan. Kas merupakan awal sekaligus akhir siklus operasi perusahaan. Likuiditas merupakan kedekatan aset dan kewajiban pada kas. Solvabilitas merupakan kemampuan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk beraksi dan menyesuaikan diri terhadap kesempatan kesulitan. Next. Laporan berdasarkan aktivitas. 1. Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. 2. Arus kas dari aktivitas investasi adalah kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi aktiva tetap. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan hutang perusahaan. Next. Penyajian laporan arus kas. Terdapat dua bentuk penyajian laporan arus kas, yaitu 1. Metode langsung, 2. Metode tidak langsung. Next. Kemudian ada investasi metode ekuitas. Dalam metode ini, investor mencatat bagian atas laba perusahaan investasi sebagai laba dan mencatat dividen sebagai pengurangan saldo investasi. Porsi laba yang tidak dibagi merupakan laba non-kas yang harus dieliminasi dari laporan arus kas sehingga yang tersisa hanya porsi laba yang diterima tunai. Hal ini dilakukan dengan mengurangkan bagian atas laba perusahaan investasi dari laba bersih setelah dikurangi dividen yang diterima. Next. Akuisisi perusahaan dengan saham. Saat satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, aset dan kewajiban konsolidasi meningkat seiring dengan ekuitas. Namun yang dilaporkan dalam arus kas hanyalah perubahan pos neraca yang berasal dari transaksi kas. Dengan demikian, penyesuaian neraca untuk menghitung arus kas operasi tidak sama dengan perubahan pos neraca itu sendiri. Next. Biaya imbalan pasca kerja. Pensiun dan program imbalan pasca kerja lainnya mengakui bebas biaya atas jasa dan bunga, telah dikurangi pengembalian yang diharapkan atas aset program. Kas yang dibayarkan ke program pensiun dicatat sebagai pengurang kas dan kenaikan saldo investasi. Next. Kemudian ada sekuritisasi piutang usaha. Makin banyak perusahaan yang memanfaatkan pengalihan atau sekuritasi piutang usaha melalui entitas bertujuan khusus untuk meningkatkan arus kas. Sekuritasi melibatkan pengalihan piutang kepada SPE yang membeli piutang tersebut dari penjualan obligasi kepada pasar modal. Next.
Selanjutnya ada metode langsung. Dalam metode langsung dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan operasi. Perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi akan dilaporkan sebagai arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Metode langsung menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara ringkas. Next. Keterbatasan pelaporan arus kas. Pertama, tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Kedua, bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Ketiga, pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Dan terakhir, pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak dari aktivitas operasi. Distorsi analisis atas aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Next. Interpretasi arus kas dan laba bersih. Arus kas dari operasi merupakan pandangan yang lebih luas atas aktivitas operasi dibandingkan dengan laba bersih. Arus kas dari operasi meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba. Pengukuran ini tidak hanya meliputi pendapatan dan beban, tetapi juga kebutuhan kas aktivitas operasi. Arus kas operasi meliputi investasi dalam bentuk piutang pelanggan dan persediaan serta pendanaan oleh pemasok barang dan jasa. Arus kas dan operasi berfokus pada aspek likuiditas perusahaan dan bukan merupakan pengukuran profitabilitas. Next. Analisis arus kas. Karena kondisi perusahaan berbeda satu sama lain sehingga sulit untuk merumuskan analisis arus kas standar, namun demikian terdapat beberapa kesamaan. Pertama, analisis harus menetapkan sumber dan penggunaan kas masa lalu. Analisis ukuran sama atas laporan arus kas membantu penilaian ini. Dalam mengestimasi tren, gunakan total sumber dan penggunaan kas utama selama beberapa tahun karena angka tahunan atau kuartalan seringkali terlalu pendek untuk menghasilkan kesimpulan bermakna. Next. Pengukuran arus kas alternatif. Pengguna laporan keuangan kadang-kadang menghitung laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran kasar arus kas operasi. Satu bentuk pengukuran ini adalah EBITDA yang populer. Namun, pengukuran ini memiliki beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan kembali penyusutan terkadang diartikan beban tersebut bukanlah beban yang benar. Yang kedua, beberapa mengartikan penambahan kembali penyusutan menunjukkan bahwa adanya kas yang dikeluarkan untuk mengganti aset jangka panjang. Ini juga tidak benar. Penambahan kembali beban penyusutan tidak menghasilkan kas. Yang ketiga, laba bersih ditambah penyusutan mengabaikan perubahan akun-akun modal yang merupakan bagian dari arus kas bersih dari aktivitas operasi. Next. Selanjutnya yaitu arus kas bebas. Arti sederhana dan singkat arus kas bebas adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akhir suatu periode keuangan atau kuartalan atau tahunan. Setelah membayar gaji, biaya produksi, tagihan, cicilan, hutang berikut bunganya, pajak, dan juga belanja modal atau capital expenditure. Untuk pengembangan usaha, sisa uang inilah yang disebut sebagai arus kas bebas. Uang inilah yang digunakan untuk mengembangkan usaha. Next. Selanjutnya yaitu arus kas sebagai validasi. Yang pertama, kelayakan pendanaan pengeluaran modal. Yang kedua, sumber kas dalam pendanaan ekspansi. Yang ketiga, ketergantungan pada pendanaan eksternal. Yang keempat, kebijakan dividen di masa depan. Yang kelima, kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang. Yang keenam, fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi.
Selanjutnya, praktik keuangan oleh manajemen, dan yang terakhir, kualitas laba rugi. Next. Yang terakhir yaitu rasio arus kas khusus. Yang pertama ada rasio kecukupan arus kas, merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Yang kedua yaitu rasio reinvestasi kas, yaitu merupakan ukuran atau presentasi investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.